Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi cara membuat SKP tahun 2022. Jadi buat Bapak Ibu yang tahun 2022 maupun tahun 2023 akan mengusulkan kenaikan pangkat, bisa langsung tontonin video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Kita intro dulu. Oke, kita sudah masuk di file SKP 2022 terbaru ya. Ini file Excel-nya yang sudah saya dapatkan. Pada judul atas tertulis sasaran kinerja pegawai. Baris kedua ini adalah jabatan kita. Kita tinggal gantikan saja sesuai dengan jabatan kita. Atau gantikan di sini saja ya. Nanti otomatis yang di sini akan terganti. Misalnya pengadministrasi umum. Nah, otomatis yang di atas akan terganti ya. Lalu pendekatan hasil kerja kuantitatif. Nah, kenapa ini pendekatan hasil kerja kuantitatif? Ada juga yang kualitatif, tapi info yang saya dengar kuantitatif ini adalah yang termudah untuk membuatnya. Oke, lanjut kita di nama instansi ini tinggal dirubah saja di instansi masing-masing Bapak Ibu. Periode penilaiannya kita buat tanggal 2 Januari sampai dengan 2 Januari 2022, oke. Nah, lalu pada kolom yang sebelah kiri ini adalah nama pegawai yang akan dinilai atau nama atau data kita sendiri ya. Kita masukkan saja di sini nama, NIP, pangkat, jabatan, dan unit kerja. Lalu selanjutnya pada kolom yang sebelah kanan ini adalah pejabat penilai kinerja atau atasan kita langsung ya. Atasan langsung, isi aja datanya. Lalu selanjutnya hasil kerja. Nah, ini isi dari SKP-nya. Ya, kita lihat di sini ada kolom yang pertama ini, kolom yang pertama, kolom yang kedua, lalu kolom yang ketiga yang harus diisi. Kolom yang pertama ini adalah kolom rencana hasil kerja atasan kita yang akan kita intervensi ataupun yang akan kita ambil ya, yang akan kita ambil pekerjaannya. Untuk mengisi ini, ya kita harus memiliki dulu SKP dari atasan kita. Kita pinjam dulu SKP-nya, baru kita isi berdasarkan SKP dari atasan kita sendiri. Tapi tidak semua kita akan ambil ya. Misalnya saja nih ya, atasan saya ini Kasubid misalnya ya, Kepala Sub Bidang Mutasi. Tidak semua yang pekerjaan dari atasan saya itu langsung saya kerjakan semua, tidak. Tapi dibagi-bagi oleh stafnya. Nah, yang kita ambil ya kita masukkan gitu. Misalnya contoh nih ya, yang masuk ke tugas atasan saya misalnya adalah cetak SK kenaikan pangkat. Nah, kenapa bahasanya cetak SK kenaikan pangkat? Ya, karena di sini judulnya adalah rencana hasil kerja atasan. Nah, jadi di sini adalah bahasanya hasil. Hasilnya adalah cetak SK kenaikan pangkat. Dari rencana hasil kerja tersebut, ya, terdapat misalnya pekerjaan yang saya ambil. Salah satunya misalnya gini. Usulan kenaikan pangkat, ya, periode April 2023 misalnya. Nah, lalu saya tambahkan lagi. Di sini cetak SK kenaikan pangkat periode April 2023. Ya, bisa aja atau ditambahkan April dan Oktober. Di sini juga dan Oktober 2023. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi, satu pekerjaan yang diambil dari atasan ini menghasilkan dua pekerjaan kita. Nanti penulisannya seperti ini bisa digabung. Ya, bisa digabung seperti ini. Ini juga bisa digabung, jadi hitung satu ya. Dihitung satu. Nah, dihitung satu seperti ini. Selanjutnya kalau ada lagi pekerjaan yang bisa kita ambil, yang biasa kita kerjakan, ya kita tinggal isi di bawahnya sini. Dan yang harus diperhatikan tadi ya, bahasanya adalah bahasa hasil, bukan kata kerja ya, bukan kata kerja. SKP dulu ya. Kita misalnya membuat gitu ya, membuat laporan harian misalnya ya. Nah, sekarang tidak lagi. Kalaupun memang seperti ini kita buat berarti langsung ke laporan harian gitu. Harian, karena ini membicarakan bahasa hasil, bukan bahasa kerja ya, bukan kata kerja. Selanjutnya pada kolom ketiga ini adalah aspek. Nah,
Kalau kita mengerjakan SKP tahun 2021 ya, di situ kita ada mengisi kuantitas, kualitas, dan waktu. Sebenarnya harusnya seperti ini ya, bisa diisi kuantitas, kualitas, dan waktu. Tapi informasinya adalah yang wajib hanya kuantitas saja. Jadi kualitas ini boleh tidak dimasukkan. Yang wajib hanya kuantitas saja. Nah, kualitas dan waktu ini tidak wajib untuk dimasukkan. Jadi boleh dihapus ya, yang seperti ini aja. Nah, lalu indikatornya, indikator penilaian dari pekerjaan ini ya, usulan kenaikan pangkat ya, kayak ini aja, seperti ini aja misalnya, cetak SK kenaikan pangkat periode April dan Oktober tahun 2023. Nah, indikatornya ini adalah yang bisa dihitung pencapaiannya. Seperti saya tadi misalnya cetak SK kenaikan pangkat periode April dan Oktober. Ya, indikatornya adalah jumlah SK. Jumlah SK, tadi kan cetak SK. Nah, ini kita buat jumlah SK yang bisa dicetak. Kenaikan pangkat April dan Oktober 2023. Gitu. Ya, kita targetkan misalnya 400 ya, misalnya. Atau kalau SK kenaikan pangkat ini ya, kalau pegawai yang naik pangkat ini kan kita nggak tahu nih berapa yang akan melakukan pengusulan di tahun ini. Jadi bisa aja kita buat persentase. Misalnya persentase SK kenaikan pangkat dari berkas yang masuk. Tuh. Nah, bisa kita buat seperti ini. Nah, jadi misalnya yang masuk sekitar 400 berkas gitu ya, tapi yang hanya bisa dikerjakan oleh kami, oleh kita itu misalnya 395. Nah, hitung persentasenya aja nanti ini dibanding 400 ya, 98,75%. Itu salah satu contoh ya. Nah, jadi cara pengisiannya seperti itu. Yang di sini adalah rencana hasil kerja atasan yang kita intervensi. Lalu di sini adalah rencana hasil kerja atau pekerjaan yang akan kita lakukan ya. Nah, di sini isi dengan kuantitas saja lah ya, untuk mempermudah. Di sini hanya mempermudah. Untuk mempermudah hanya diisi kuantitas saja. Kualitas dan waktu ini tidak perlu ya. Tidak perlu kalau tidak mau ribet. Lanjut, di sini adalah indikatornya. Indikator ini yang pasti untuk bisa kita menghitung hasil dari pencapaian kinerja kita. Lalu sebelah kanan ini adalah target. Nah, selanjutnya adalah kolom tambahan. Kolom tambahan ini bisa diisi jika pekerjaan yang kita isi ini tidak mengintervensi pekerjaan atasan. Misalnya kita bingung ya, ada pekerjaan yang sering kita lakukan, tapi di pekerjaan atasan ini tidak ada gitu, jadi diisi di sini saja. Selanjutnya, pada halaman yang bawah ini, perilaku kerja, ini adalah berdasarkan berakhlak ya, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kalau Bapak Ibu ribet ya, contoh aja ini. Contoh aja ya. Oke, tapi lebih bagus dibuat sendiri ya, nggak usah dicontoh yang benar-benar ya, yang menurut Bapak Ibu bisa digunakan untuk diisi di sini ya, jangan sampai sama semua gitu. Nah, selanjutnya pada kolom paling bawah sebelah kiri adalah pegawai yang dinilai, sebelah kanan adalah pejabat penilai kinerja atau atasan langsung. Nah, ini tanggalnya harus diperhatikan ya, tanggal pada penulisan SKP ini jangan sampai jatuh pada tanggal merah, atau misalnya hari Minggu atau hari Sabtu ya, yang notabene itu hari libur, ataupun misalnya tanggal 1 Januari, itu tidak mungkin karena itu adalah tanggal merah atau hari libur. Jadi setelah masuk kerja pertama kali pada bulan Januari itu masuk kerja, itulah dibuat tanggalnya ya. Itu untuk halaman yang pertama. Nah, ini nanti bisa kita print ya. Ini kita print, kalau kita print ini akan menghasilkan 2 halaman ya. 2 halaman, usahakan 2 halaman, jangan sampai 3. Atau kalau bisa 1 halaman ya bagus juga nih, tapi saya rasa nggak mungkin ya untuk 1 halaman. Selanjutnya kita masuk ke sheet 2, lampiran. Nah, ini sedikit aja ya. Lampiran sasaran kinerja pegawai. Nama instansi buat aja. Periode penilaian sudah sama ya dengan yang di sini. Ya, sudah sama. Selanjutnya adalah dukungan sumber daya. Dukungan sumber daya ini akan diisi bahan-bahan kita ya, bahan-bahan yang kita butuhkan
dalam melakukan pekerjaan itu gitu. Di sini Bapak Ibu tinggal masukkan saja ya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Di sini bacaannya, dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan maka pegawai membutuhkan sekian. Bisa diisi dua-dua. Lalu selanjutnya skema pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban hasil kerja itu dalam bentuk apa gitu. Hasil kerjanya tertuang dalam laporan. Nah, ini ada laporannya juga nih. Saya buat program kenaikan pangkat. Ini nggak tahu nih salah apa benar ya, tapi Bapak Ibu tinggal diartikan saja ya. Karena ini sudah ada bacaannya juga, tertuang dalam laporan dan atau dokumen. Baris yang ketiga adalah konsekuensi. Apabila memenuhi ekspektasi, maka ini apa kira-kira reward yang diberikan oleh atasan? Paling tidak nilai yang bagus gitu aja ya. Selanjutnya konsekuensi apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan. Ya, maka akan diberikan misalnya teguran gitu atau hukuman ya. Tinggal diisi aja. Kalau tidak mau ribet, isi aja sesuai yang ada di sini, lalu ditandatangani. Nah, tentunya untuk penilaian ini diberikan oleh atasan pada tanggal akhir bekerja. Nah, kalau di sini kan rencana ya. Rencana ini artinya dibuat pada awal tahun. Kalau ini sudah dalam bentuk penilaian, berarti di akhir tahun. Oke, ini jika di-print akan menghasilkan 1 halaman. Selanjutnya kita masuk ke sheet ketiga, evaluasi hasil kinerja. Nah, ini adalah hasil kerja dari yang sheet 1 tadi. Sheet 1 tadi masih memuat rencana hasil kerja maupun target. Tapi pada sheet ketiga ini adalah evaluasinya atau hasil kerja yang telah dijalani. Pada baris atas, evaluasi kinerja pegawai. Baris kedua, ini adalah jabatan. Baris ketiga adalah pendekatan hasil kerja kuantitatif. Nah, ini yang kita pilih ya. Lalu di sini adalah periode. Kalau tahunan tinggal pilih tahunan saja ya. Lalu di sini adalah unit kerja ya. Sebelah kiri seperti biasa adalah nama si pegawai. Sebelah kanan adalah atasan langsung atau pejabat penilai kinerja. Yang penting di sini ini ya. Ini adalah hasil penilaiannya. Diisikan dengan baik atau cukup ya, sesuai dengan penilaian atasan, baik atau cukup. Lalu jika baik, otomatis kurvanya akan seperti ini. Dari BKN ada sebenarnya, tapi saya tidak disediakan di sini. Tapi kalau nilai Bapak Ibu baik, sudah pasti kurvanya ya seperti ini. Selanjutnya pada baris bawahnya lagi, ini adalah hasil kerja. Yang sebelah kiri ini tinggal diisi dari sheet 1 ini. Ya, diisi dari sheet 1. Ini juga ya rencana hasil kerja diisi berdasarkan sheet yang ini. Lalu pada kolom ketiga juga diisi berdasarkan sheet ini. Pada kolom keempat, pada kolom ketiga ini ya. 1, 2, 3. Nah, pada kolom selanjutnya ya. Juga berdasarkan IKI yang ini. Ya. Nah, lalu target juga berdasarkan target yang telah kita buat. Misalnya 100% ya. Diambil dari sini. Nah, ini juga berarti tadi 100 ya. 100%. Nah, lalu di sini adalah realisasi atau realisasi berdasarkan bukti dukung. Nah, misalnya di sini targetnya 100%, pencapaian kita 98,79. Lalu di sini umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Nah, ini pimpinan bagus, pertahankan gitu ya. Jadi ada pesan dari atasan kita langsung. Yang pasti kalau pimpinan kita menandatangani ya berarti setuju ya. Nah, jadi diisi aja seperti ini gitu. Mudah ya. Nah, jika ada tambahan tadi diisi juga tambahan. Selanjutnya rating hasil kerja sesuai ekspektasi. Ini nanti dipilih di bawah ekspektasi ataupun di atas ekspektasi gitu ya. Sesuai ekspektasi aja. Kita isi aja sendiri dengan sesuai ekspektasi ya. Tapi kalau misalnya pimpinan kita tidak setuju, misalnya di bawah ekspektasi apa boleh buat, diganti gitu. Tapi kita isi aja dulu dengan sesuai ekspektasi. Nah, selanjutnya adalah penilaian tadi juga berdasarkan konsep berakhlak ya di sheet 1 tadi. Nah, yang seperti ini. Ini juga rencana sebenarnya. Yang ini juga rencana. Realisasinya adalah di sheet 3. Ini diisi saja sama dengan yang di sheet 1. Nih. Yang ini juga sebelah kanannya juga diisi
pada kolom yang kedua ini diisi berdasarkan sheet 1 juga. Nah, pada kolom selanjutnya ini adalah realisasinya ya. Seperti inilah realisasinya. Kata-katanya tinggal diatur saja sebagaimana sebaiknya. Kalau mau dicontoh silahkan contoh aja yang di sini ya. Selanjutnya adalah rating perilaku kinerja sesuai ekspektasi juga. Nah, predikat kinerja pegawainya baik. Lalu di bawah ditandatangani oleh atasan kita langsung. Nah, ini juga di print ini. Di print bisa dapat 3 halaman mungkin ya. Lalu pada halaman terakhir adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai. Periodenya tinggal diisi, nama instansi silakan diisi, periode penilaian ya. Pada kolom yang pertama ini sama seperti SKP-SKP yang lama ya. Ini adalah kita, lalu di bawahnya adalah pejabat penilai atau atasan langsung kita. Lalu pada baris selanjutnya adalah atasan pejabat penilai kinerja, atasan dari atasan langsung kita. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja. Di sini ada capaian kinerja organisasi, kita isi dengan baik. Predikat kinerja pegawai diisi dengan baik. Nah, ini diambil dari sheet ketiga ini ya, capaian kinerja organisasi ini tadi, baik ya. Lalu predikat ini diambil juga dari yang terbawah ini, baik ya. Jadi harus sama, jangan sampai berbeda tadi ya. Nah, selanjutnya pada kolom di bawah tanda tangan ini sebelah kanan ini nomor 6. Ya, atasan langsung dulu seharusnya yang melakukan tanda tangan. Ya, karena nomor urutnya di sini nomor 6, saya juga nggak ngerti nih. Saya temukan di sini nomor 6. Berarti atasan langsung dulu yang melakukan tanda tangan. Baru selanjutnya kita menerima nilai tersebut dari atasan kita tanda tangan. Lalu selanjutnya ditandatangani oleh atasan pejabat penilai kita. Nah, ini bisa di-print secara langsung dalam 1 halaman. Oke. Nah, itu artinya kalau kita hitung ya di sini ya, ini anggaplah 2 halaman ya. Lalu di lampiran ini 1 halaman. Nah, di sheet ketiga ini bisa 2 atau 3 halaman ya. Kalau menurut saya ini bisa 3 halaman ya. Lalu pada sheet dokumentasi ini hanya 1 halaman. Waduh, 7 halaman ini ya. 7 halaman dari SKP terbaru tahun 2022. Oke, gitu saja mudah ya. Itu saja mudah. Nah, nanti file Excel ini akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung download saja, tinggal ganti-ganti saja ya untuk mempermudah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk minta buatkan ke orang lain gitu. Bapak Ibu tinggal buat aja sendiri. Saya rasa sangat mudah ini. Oke, itu aja. Sekian sudah belajar untuk membuat SKP tahun 2022. Jika ada yang kurang ataupun yang salah dari yang saya sampaikan tadi, ya mohon maaf. Silahkan dikoreksi di kolom komentar. Untuk segala pertanyaan seputar informasi kepegawaian, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar ya. Di video mana saja, pertanyaannya akan saya jawab. Karena nanti notifnya akan masuk. Dan sekali lagi saya ingatkan tombol subscribe-nya ditekan dulu ya Bapak Ibu. Biar warnanya jadi abu-abu. Karena kalau warnanya merah, nanti bisa merusak mata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.